Halo, perkenalkan nama saya Natasha Jeti dengan NIM 21040200035. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen logistik. Manajemen logistik adalah sebuah penerapan pada berbagai prinsip manajemen dalam aktivitas logistik untuk menggerakkan personil dan barang agar bisa dilakukan secara lebih efisien dan lebih efektif. Selanjutnya ada definisi manajemen logistik, merupakan suatu bagian dari upaya supply chain management yang mempunyai fungsi penting untuk proses pelaksanaan, perencanaan, serta pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan, serta distribusi barang, pelayanan, serta informasi hingga pada suatu untuk konsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Selanjutnya, tujuan manajemen logistik. Terdapat 3 tujuan khusus dalam kegiatan manajemen logistik. Pertama, agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Kedua, agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Ketiga, yaitu guna mendukung dan juga menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. Teori para ahli. Menurut The Council of Logistics Management, menjelaskan bahwa manajemen logistik adalah suatu bagian dari prosedur supply chain yang berguna untuk melaksanakan, mengendalikan, dan merencanakan keefektifan serta keefisienan aliran penyimpanan suatu produk barang, pelayanan, serta informasi terkait dari mulai awal hingga tiba di konsumen guna memenuhi keperluan mereka. Selanjutnya, menurut para ahli Siaraya mengatakan bahwa manajemen logistik adalah suatu bagian dari manajemen rantai pasok atau supply chain management yang di dalamnya melakukan perencanaan, melaksanakan, serta mengendalikan arus barang secara lebih efektif dan efisien yang mencakup transportasi, distribusi, penyimpanan jasa layanan, serta informasi terkait mulai dari mana barang tersebut berasal hingga tiba di tempat konsumen. Menurut para ahli yang ketiga, yaitu Abbas tahun 2012, Abbas menjelaskan bahwa manajemen logistik adalah suatu prosedur aktivitas fungsional dalam mengelola material yang mencakup berbagai kegiatan perencanaan serta penentuan kebutuhan, anggaran pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, hingga pengendalian. Fungsi manajemen logistik. Yang pertama ada perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Manajemen logistik berfungsi sebagai perencanaan dan juga penentu keperluan dari setiap program organisasi. Hal tersebut meliputi aktivitas analisa produk yang digunakan, skala prioritas, hingga ketersediaan produk. Aktivitas perencanaan ini harus selalu memperhatikan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan, faktor ketersediaan, hingga kemudahan dalam mengakses. Fungsi manajemen logistik yang kedua yaitu penganggaran. Fungsi penganggaran dalam manajemen logistik adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Apabila biaya anggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan pada perencanaannya. Fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan dalam logistik adalah usaha-usaha dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah digariskan dalam fungsi perencanaan, penentuan, kebutuhan, dan penganggaran. Tujuan pengadaan menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Selanjutnya yaitu penyimpanan dan penyaluran. Fungsi manajemen logistik dalam penyimpanan dan menyalurkan adalah suatu proses yang mana suatu produk barang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah seharusnya. Nantinya barang tersebut akan disalurkan ke pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan SOP perusahaan. Pemeliharaan. Manajemen logistik juga meliputi seluruh pemeliharaan barang. Umumnya tujuan dari pemeliharaan barang logistik adalah guna memastikan produk barang yang tersimpan
berbeda yang mana akan dilakukan oleh seorang manajer logistik dengan tahapan yang sesuai dengan berbagai fungsi yang sudah disebutkan di atas. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh fungsi logistik bisa dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, manfaat manajemen logistik. Di sini ada 10 manfaat manajemen logistik. Yang pertama yaitu persediaan, yang kedua transportasi, yang ketiga fasilitas, yang keempat pelayanan, yang kelima manajemen administrasi, yang keenam inbound transportasi, 7 outbound transportasi, 8 pemecahan masalah, 9 informasi konsumen, dan yang terakhir yaitu 10 kepercayaan konsumen. Komponen dalam manajemen logistik yang pertama yaitu struktur lokasi fasilitas, meliputi pemilihan lokasi yang optimal seperti gudang, pabrik, atau pusat distribusi. Yang kedua, transportasi, berkaitan dengan pemilihan, perencanaan, dan pengelolaan sistem transportasi. Yang ketiga, persediaan. Dalam persediaan melibatkan pengelolaan stok barang, termasuk perencanaan kebutuhan persediaan, pemantauan, pengendalian, dan manajemen aliran barang yang masuk dan keluar. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi yang baik kunci dalam manajemen logistik, mencakup pertukaran informasi antara semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Yang kelima, penanganan dan penyimpanan, melibatkan desain layout gudang serta penggunaan peralatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan aktivitas dalam manajemen logistik. Yang pertama yaitu layanan pelanggan. Layanan pelanggan melambangkan output dari sistem logistik dan tempat komponen perusahaan melakukan marketing. 5 aturan dalam sistem logistik. Yang pertama, produk yang tepat. Yang kedua, biaya yang tepat. 3, keadaan yang tepat. 4, tempat yang tepat. Yang kelima yaitu waktu yang tepat. Tingkat layanan pelanggan tidak hanya menentukan apakah pelanggan yang ada akan selalu menjadi pelanggan, tetapi juga berapa banyak pelanggan yang potensial akan menjadi pelanggan. Yang kedua yaitu demand forecasting. Di sini akan menentukan keterlibatan jumlah produk dan peralatan yang menyertainya, bahwa pelanggan akan membutuhkannya pada suatu waktu di masa yang akan datang. Forecast untuk permintaan di masa yang akan datang menentukan strategi promosi, alokasi pemasaran, harga, dan aktivitas riset pasar. Manajemen peramalan logistik menentukan berapa banyak permintaan setiap produk yang diproduksi oleh perusahaan dan harus dikirim ke perusahaan yang menyediakan di berbagai pasar. Yang ketiga, manajemen persediaan, melibatkan trading off pada tingkat persediaan yang berpegang kepada pencapaian tertinggi untuk tingkat pelayanan pelanggan. Kenapa menjaga persediaan? Yang pertama, karena skala ekonomi, menyeimbangkan persediaan dan permintaan, spesialisasi, melindungi dari ketidakpastian, dan yang terakhir sebagai penyangga di seluruh rantai pasok. Yang keempat yaitu komunikasi logistik. Komunikasi adalah jaringan vital di antara seluruh proses logistik dan konsumen perusahaan. Beberapa alat komunikasi logistik seperti e-commerce, kode barcode, EDI, enterprise resource planning. Yang kelima yaitu material handling. Kegiatan ini berhubungan dengan aliran bahan baku, tengah jadi dan barang jadi dalam pabrik atau gudang. Tujuannya untuk meminimalkan jarak tempuh, meminimalkan WIP, serta meminimalkan kerugian perusahaan. Keuntungan dari material handling adalah untuk menghapuskan perawatan apabila itu dimungkinkan, memperkecil jarak perjalanan, memperkecil proses pekerjaan, menyediakan aliran bebas hambatan, dan yang terakhir memperkecil kerugian dari pemborosan, kerusakan, dan cacat produksi dan pencurian. Selanjutnya yang keenam, proses pemesanan. Pemicu pesanan pelanggan dalam proses logistik dan tindakan tersebut harus langsung diambil untuk memberikan permintaan pesanan yang memuaskan. Beberapa komponen proses pemesanan yakni operasional, meliputi perubahan pesanan, pengiriman tangan, invoicing, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi, meliputi modifikasi kesalahan, koreksi pesanan, dan lain-lain. Yang ketiga, kredit dan elemen pengumpulan, meliputi pemeriksaan kredit, proses penerimaan, dan lain-lain. Yang ketujuh, pengemasan. Peran aktivitas ini adalah melindungi produk dari kerusakan ketika disimpan maupun diangkut, dan memudahkan penyimpanan serta pemindahan produk, sehingga biaya penanganan produk bisa diminimalisasi. Packaging melakukan dua fungsi dasar, pemasaran dan logistik. Dalam arti pemasaran, kemasan bertindak sebagai bentuk promosi atau iklan. Dalam logistik, kemasan melayani peran ganda. Kemasan dapat melindungi produk dari kerusakan saat sedang disimpan atau pengiriman. Yang kedua, kemasan yang tepat di
lebih mudah untuk menyimpan dan memindahkan produk sehingga mengurangi biaya material handling. 8. Dukungan komponen dan jasa. Di sini terdapat 3. Yang pertama, tanggung jawab logistik tidak berakhir ketika produk dikirimkan kepada pelanggan. Yang kedua, logistik harus berkaitan dengan banyak aktivitas yang terlibat dalam perbaikan dan servis. Yang ketiga, hal ini akan membutuhkan strategi dan program yang dikoordinasikan dengan aktivitas reverse logistik lainnya. Di pengadaan, fungsi pengadaan meliputi pemilihan sumber lokasi pasokan. Kedua, penentuan kondisi material yang harus diperoleh. 3. Waktu pembelian. Yang keempat, penentuan harga. Dan yang kelima, quality control. 11 yaitu reverse logistik. Penanganan dalam pengembalian barang adalah bagian yang menghubungkan proses yang lebih besar, disebut reverse logistik. Kebanyakan pelanggan dari perusahaan industri yang mengembalikan produk itu dengan alasan yang pertama garansi perbaikan, pengganti, remanufaktur, dan yang terakhir itu daur ulang. Selanjutnya, transportasi. Kegiatan ini berhubungan dengan bagian dalam maupun luar Departemen Logistik. Aktivitas transportasi melibatkan pergerakan produk dan mencakup pemilihan metode pengiriman, patuh terhadap berbagai peraturan transportasi, serta mengetahui persyaratan layanan domestik dan pelayaran internasional. Yang ke-13 yaitu pergudangan dan penyimpanan. Kegiatan ini berkaitan dengan penyimpanan produk sebelum dijual. Dalam hal ini, semakin lama waktu antara produksi dan konsumsi, maka semakin besar pula tingkat dan jumlah persediaan yang dibutuhkan. Produk harus disimpan di pabrik yang pada akhirnya akan dijual dan dikonsumsi, kecuali pelanggan membutuhkan, begitu mereka diproduksi. Aktivitas pergudangan dan penyimpanan melibatkan pengelolaan uang yang diperlukan untuk menyimpan atau mempertahankan persediaan. Sejarah dan perkembangan logistik. Logistik berasal dari dua bahasa yaitu Yunani dan Prancis. Dalam bahasa Yunani, kata logistik berasal dari kata logos yang berarti rasio, kata, kalkulasi, alasan, pembicaraan, orasi. Sedangkan dalam bahasa Prancis, kata logistik berasal dari kata loger yang artinya untuk menginapkan atau menyediakan. Sejarah perkembangan logistik berkembang cukup pesat pada masa setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, ilmu mengenai logistik mengalami perkembangan. Logistik yang dulunya merupakan ilmu militer yang digunakan dalam perang, sekarang mulai digunakan dalam bidang bisnis. Pada sekitar tahun 1970, logistik merupakan bagian dari perusahaan atau organisasi yang berfungsi sebagai penyedia barang yang dibutuhkan suatu perusahaan. Pada sekitar tahun 1980, logistik mengalami perubahan orientasi. Pada fase ini, dunia usaha sudah mempertimbangkan logistik sebagai bagian penting dalam sistem, serta para pakar dan akademisi memunculkan konsep baru, yaitu supply chain management. Pada sekitar tahun 1990, muncul konsep baru dalam ilmu logistik, yaitu konsep cross business logistik, didukung dengan kemajuan teknologi dunia. Dengan semakin ketatnya persaingan di bidang logistik, muncul strategi baru di bidang logistik, yaitu strategi supply chain management atau SCM. Dengan menggunakan SCM, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang logistik diharapkan mampu memenangkan persaingan. Persaingan bisnis dalam bidang logistik pun menjadi semakin ketat dan diharapkan para pengguna jasa logistik untuk dapat memilih perusahaan logistik dengan cukup bijak. Banyak perusahaan logistik yang telah berkembang dan memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang cukup tinggi. Kesimpulannya yaitu manajemen logistik adalah seluruh aktivitas yang erat kaitannya dengan pengelolaan logistik. Aktivitas ini sangat penting untuk perusahaan dengan skala kecil maupun besar, agar bisnis bisa terus maju dan berkembang. Namun untuk bisa terus maju dan berkembang,